Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi, Jokowi harus dimakzulkan. Wah. Betul begitu kan ya. Kenapa hak angket itu harus tetap bergulir di situ? Karena bisa saja setelah Jokowi lengser bisa diseret kepada pengadilan begitu kan. Itulah gunanya hak angket dibandingkan dengan sengketa. Saya kira sengketa Pilpres itu ya dari tahun ke tahunnya itu aja mereka begitu kan. Siapa yang menang di KPU, mereka yang akan dipilih oleh Mahkamah Konstitusi. Mau segudang apapun buktinya, mau seluruh masyarakat Indonesia buktinya di Mahkamah Konstitusi, para hakim dan Mahkamah Konstitusi tidak mungkin memberikan atau mengabulkan ya gugatan-gugatan itu. Karena apa? Karena kita tahu sendiri bahwa sistem dari bangsa kita, siapapun yang punya pemimpin ya, siapapun yang ingin menjadi pemimpin sana sini begitu kan ya, mau ini mau itu pasti sistem pengkaderan. Dalam artian ya harus orang-orang mereka begitu kan. sudah lihat ya di negara kita begitu kan ya. Maka wajar kalau ada orang yang kemudian ya walaupun apapun keputusan MK, Jokowi harus dimakzulkan di situ begitu. Artinya menunjukkan bahwa yang terjadi selama ini begitu kan ya, mulai dari persidangan, terus kemudian bagaimana Anies Baswedan memberikan memberikan utama ya bagaimana seorang Jokowi dimakzulkan. Ya bisa saja terjadi begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar dari netizen. Ini kata netizen ya, ada yang mengatakan begini. Cek rekening para hakim. Bosan dengar makzulkan terus tapi nggak ada aksi nyata. Cuma tulisan info yang berakhir dengan dada ya. Padahal udah nyata para petinggi adalah mapra katanya. Ini komentar dari netizen. Maka dengan salah satunya adalah hak angket itu sebagai jalan utama, sebagai solusi utama sebenarnya. Tapi kenapa sekarang ini kok hak angket sudah mulai pudar ya? Apakah mereka sudah tersandra semua? Apakah seorang Jokowi sudah memberikan atau memegang kartu traf di situ begitu kan? Ya, ini komentar dari Zen. Tapi berat melaksanakannya ya. Rakyat ya IQ 78 sudah merasa nyaman hidup dengan bansos. Ini betul jika hanya dimakzulkan lalu lantas atas pelanggaran hukum yang dilakukan jika terbukti masa didiamkan. Ini komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya meyakini bahwa kenapa hak angket itu jalan salah satu utamanya begitu kan ya, untuk memakzulkan seorang Jokowi, untuk lalu kemudian untuk menyeret Jokowi kepada pengadilan. Kenapa mereka pudar begitu kan? Nampaknya istana sudah mulai ketar-ketir sebenarnya di situ begitu. Ketika hak angket digaungkan dari 01, 03 dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya bagaimana caranya ya, mungkin salah satunya adalah menggagalkan hak angket ini karena nampaknya PDP mulai agak maju mundur terkait dengan hak angket. Padahal satu-satunya begitu hak angket itu merupakan jalan solusi utama untuk menunjukkan bagaimana mencari keadilan di situ. Tapi ya masyarakat Indonesia mungkin salah satunya adalah ada yang kemudian dicegal atau bagaimana, tapi yang jelas mereka sangat disayangkan begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ini tulisan dari M. Rizal Fadilah. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, Jokowi harus dimakzulkan.
Tiga kemungkinan putusan hakim MK pada hari ini, dua-dua yang diagendakan ya. Bahkan pertama menolak gugatan pasangan 01 dan 03 dengan alasan pihak penggugat tidak berhasil membuktikan angka perolehan yang mampu mengubah kemenangan pasangan ya 02 menjadi di bawah 50%. Yang kedua, masalah Gibran Rakabuming Raka diskualifikasi, mereka akan ditolak walaupun dinilai cacat hukum dan etika hukum ya. Bahkan keputusan DKPP yang menghukum KPU dalam hal ini menerima pendaftaran Gibran sebelum perubahan PKPU itu sudah jelas ditolak oleh hakim di situ. Walaupun ada 3 hakim yang berbeda. Bahkan yang mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran itu semakin ditolak ya di situ. Jadi artinya apa? Apakah ini ada cawi-cawi dari seorang Jokowi? Nah, itu yang kita lihat hari ini begitu kan ya. Bahkan jika hakim mendiskualifikasi Prabowo Gibran, maka Jokowi dan Gibran akan melawan. Perlawanan ini akan dilakukan dengan segala upaya baik dana, ya, serangan, sarana maupun aparat untuk mendegradasi pasangan-pasangan yang bertarung. Maka jalan utamanya adalah untuk ketiga ya, Jokowi tetap sebagai troublemaker. Oleh karenanya demi kebaikan dan keadilan serta kedamaian, maka sumber masalah itu harus dieliminasi ya. Artinya ya mereka harus masyarakat tidak hanya tinggal diam di situ begitu kan. Kalau masyarakat semakin diam, semakin banyak angka korupsi yang ada di Indonesia. Semakin banyak para oligarki yang memainkan kepentingan-kepentingan politik saat ini begitu. Saya kira masyarakat Indonesia ya bangsa kita sudah tidak bisa terselamatkan lagi begitu. Kalau seperti ini terus begitu. Ya, bagaimana nanti ya kepemimpinan dari seorang Prabowo? Apakah mereka tersandra para oligarki? Apakah mereka tetap menjadi kekuatan secara geopolitik begitu kan? Atau bagaimana begitu? Tapi kita tunggu saja ya. Bahkan ini salah satunya proses peradilan harus dilakukan untuk kepala negara yang diduga kuat melakukan pengkhianatan negara, korupsi dan nepotisme. Bahkan ya peradilan atas Jokowi menjadi yang pertama dan harapan terakhir. Siapapun presiden harus berhati-hati dan senantiasa menaikkan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti Jokowi ya, seperti terburuk dan terbusuk dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, kita sudah mulai banyak yang merasakan hal itu begitu kan ya. Maka dengan putusan ini okelah kita hormati bersama karena putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi ada baiknya kalau kita ya tidak hanya diam dalam segi apapun. Kita harus benar-benar menyuarakan bagaimana rakyat ya hari ini yang kemudian semuanya serba mahal. Ya, semuanya menjadi dampak itu adalah rakyat. Bagaimana rupiah hari ini begitu, bagaimana hutang-hutang bangsa kita hari ini, wah semakin banyak ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.